Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi dengan GPD Film Melatih Mas Menyapa. Di pada pagi hari ini firman Tuhan terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Puji Tuhan. Di sini kalau kita membaca di dalam ayat 13 pasal yang ke-16, di situ adalah satu perjalanan dari seorang Paulus dan Silas. Di situ mereka memberitakan Injil di Filipi, dan ketika mereka sedang memberitakan Injil firman Tuhan, di situ mereka berdua diseret ke dalam penjara. Kalau kita melihat di sini ayat yang ke-25, di sini firman Tuhan katakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Di sini yang pertama, di sini firman Tuhan katakan ayat yang ke-25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Di sini saya tidak akan membahas tentang perjalanan dari seorang Paulus dan Silas, tapi di sini saya akan membahas tentang pujian, tentang mesbah. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan telah jauh dari persekutuan, mungkin dari mesbah, udah jarang membangun mesbah dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara telah jauh dalam persekutuan, di dalam membangun mesbah dengan Tuhan. Mari di sini saya mau katakan, di sini kalau kita melihat, kita membaca di sini Paulus dan Silas ketika mereka diperhadapkan dengan penjara, mereka diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Di sini mereka mengambil satu keputusan yang penting. Di sini mereka menyanyikan puji-pujian, mereka berdoa kepada Allah, dan kita melihat di dalam pujian itu, di situ Allah turut bekerja dalam hidup mereka pada waktu itu. Padahal mereka itu dipenjarakan bukan karena mereka berbuat salah. Waktu itu mereka dipenjarakan karena mereka memberitakan Injil kepada Tuhan. Tetapi yang jadi satu inti di dalam permasalahan ini, mereka membangun mesbah kepada Tuhan. Di dalam kesulitan, di dalam situasi yang tidak memungkinkan, mereka dibelenggu di dalam penjara, tetapi mereka menyanyikan pujian, mereka membangun mesbah kepada Allah. Mereka membangun mesbah mereka dengan Tuhan, mereka membangun suatu persekutuan dengan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-26, di sini firman Tuhan katakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini sangat-sangat luar biasa yang terjadi dalam hidup mereka, dalam perjalanan mereka. Mereka memberitakan Injil di Filipi pada waktu itu. Ketika mereka sedang terbelenggu, ketika mereka di penjara, ketika mereka membangun mesbah, mereka berdoa kepada Allah. Di situ Allah turut bekerja dalam hidup mereka. Mungkin hari-hari ini kita telah jauh dari mesbah, kita telah jauh dari hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita datang, kita bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita bangun pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Karena di dalam mesbah itu, di dalam pujian itu ada kemenangan. Di dalam pujian itu ada ketenangan. Di dalam pujian itu banyak sekali hal-hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita, orang percaya. Mari saat ini saya mau ajak kita semua, Bapak Ibu, mari kita datang, mari kita bangun lagi mesbah dengan Tuhan. Mari kita bangun mesbah doa dengan Tuhan. Mari kita bangun pujian penyembahan kita dengan Tuhan. Sebab di dalam pujian itu, di situ firman Tuhan katakan, ketika mereka sedang berdoa, ketika mereka sedang menyanyikan pujian kepada Allah, di situ Allah bekerja dalam hidup mereka pada waktu itu. Kalau kita melihat di ayat yang ke-26, di situ firman Tuhan katakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua.
Jadi saya boleh mengartikan di dalam setiap situasi yang sulit pun saat ini yang mungkin kita hadapi, saat ini kita alami, ketika kita mau yakini, kita mau bangun mesbah dengan Tuhan, kita mau bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, di situ pasti ada kemenangan, di situ pasti ada kelepasan, di situ pasti ada jalan keluar dari setiap masalah situasi kita. Orang percaya, mari kita bangun mesbah dengan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita orang percaya. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua di pagi hari. Dan kita harus tahu, kita harus percaya bahwa ketika kita mulai membangun hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, mesbah kita dengan Tuhan, di situ Tuhan pasti bekerja. Tuhan pasti mendatangkan hal-hal yang baik dalam hidup kita orang percaya ketika kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik, terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami belajar Tuhan dari seorang Paulus dan seorang Silas Tuhan. Nah, yang dimana mereka ketika mereka dihadapkan dengan situasi yang tidak memungkinkan, tetapi ketika mereka membangun mesbah mereka dengan Tuhan, di situ ada kemenangan yang mereka hadapi Tuhan, mereka rasakan, mereka terima Tuhan. Begitu juga hal Tuhan yang terjadi dalam hidup kami orang percaya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau belajar Tuhan, mari kita mau bangun Tuhan mesbah dengan-Mu Tuhan, keintiman dengan-Mu Tuhan. Apapun masalah kami Tuhan, apapun yang situasi yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika ada mesbah, ketika ada pujian, ketika ada doa Tuhan, di situ ada kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-jemaat-Mu Tuhan, berkatilah setiap mata pencarian usaha mereka Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan kami mau kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, inilah menjadi ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tetap semangat dan jangan kendor.